Anda semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ananda tolong Ananda lihat gambar di depan. Di depan ada gambar satu, yaitu gambar pagar yang tidak diberi atap, dan gambar dua, gambar pagar yang diberi atap. Apakah yang membedakan gambar satu dan gambar dua? Adakah yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, silakan Nilam. Pada gambar satu terjadi perkaratan dan pada gambar dua tidak terjadi perkaratan karena diberi atap. Benar sekali Nilam. Jadi pada gambar satu itu terjadi perkaratan karena tidak diberi atap, dan pada gambar dua itu tidak terjadi perkaratan karena diberi atap. Jadi pada gambar satu tersebut terjadi korosi. Jadi materi kita pada hari ini yaitu adalah tentang korosi. Ananda bisa lihat pada slide yaitu yang akan kita pelajari tentang korosi yaitu faktor-faktor penyebab korosi dan cara mencegah terjadinya korosi. Sebelum kita mengetahui faktor-faktor penyebab korosi dan cara mencegah terjadinya korosi, siapakah yang tahu apa itu korosi? Ya, silakan Cici. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungan. Benar sekali Cici. Adakah yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, saya minta. Menurut saya, korosi itu adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi reduksi antara suatu logam dengan berbagai zat jenis lainnya. Benar sekali Pinta. Jadi sama-sama kita ketahui korosi tersebut adalah reaksi kimia atau redoks di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi karena kita sudah mengetahui apa itu korosi, kita lanjut dengan faktor-faktor penyebab korosi dan cara mencegah terjadi korosi. Adakah yang bisa menyebutkan salah satu faktor penyebab korosi? Ya, silakan Cici. Menurut saya, faktor penyebab korosi adalah air dan kelembapan, karena air dan kelembapan ini memang menandai kadar korosi yang korosi. Semakin tinggi kadar uap di sekitar logam, semakin mudah pula logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lambat. Benar sekali Cici. Jadi karena kita sudah mengetahui salah satu faktor penyebab korosi, kita lanjut dengan cara mencegah terjadi korosi. Adakah yang tahu salah satu cara mencegah terjadi korosi? Saya, Bu. Ya, silakan Vini. Yang saya baca, cara mencegah terjadinya korosi adalah dengan pengecatan. Melalui pengecatan permukaan logam tidak akan tersinggung langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dengan demikian, logam tidak akan mudah mengalami korosi, Bu. Benar sekali Vini. Sebelum Ibu memutar video di depan, ini Ibu ada KPD. Tolong Ananda kerjakan nanti setelah melihat video di depan, dan tolong Ananda duduk berkelompok. Setelah bahan yang kita perlukan sudah tersedia semua, selanjutnya yaitu memasukkan paku ke dalam gelas yang sudah tersedia. Pertama-tama masukkan paku ke dalam air sabun. Berikutnya yaitu air mentah, air garam, minyak goreng, dan air matang.
Setelah semua paku masuk ke dalam gelas, sekarang tutup gelas dengan plastik yang ditali dengan karet secara rapat. Dilanjutkan dengan gelas-gelas berikutnya sampai semua gelas ditutup dengan plastik. Dari praktikum yang kita lakukan,
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Ibu. Apakah sudah siap anak-anak semua? Belum, Bu. Silakan lanjutkan diskusinya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Ibu. Oke, Anda semua, diskusinya sudah selesai ya. Tolong kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu ke depan. Sekarang kelompok 1, William dan Gigi, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mengumpulkan hasil diskusi ini. Dari video yang kami tonton, paku yang berkarat terdapat dalam gelas yang berisi air mentah, air matang. Kenapa paku pada air matang dan air mentah ini bisa berkarat? Karena paku yang berasal dari besi bereaksi dengan air sehingga menghasilkan korosi. Paku pada minyak goreng tidak mengalami korosi. Paku pada air sabun hanya memiliki sedikit karat dan paku pada air garam memiliki karat tetapi tidak sebanyak paku pada air mentah. Hal ini terjadi karena pada gambar terdapat kandungan natrium klorida yang menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi dapat kami simpulkan di sini faktor-faktor penyebab korosi adalah konsentrasi air dan oksigen. Jarang penyebab yang menyebabkan air merupakan salah satu faktor penyebab suatu korosi. Elektrolit dalam larutan garam atau asam adalah media yang baik dalam transfer muatan. Transfer muatan ini membuat elektron dengan mudah diikat oleh oksigen di udara, sehingga akan mempercepat proses perkaratan. Air hujan biasanya bersifat asam dan air laut mengandung banyak garam. Jadi air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi pada logam. 3. Permukaan logam yang tidak rata akan mengakibatkan terbentuknya kutub-kutub muatan. Kutub-kutub muatan ini akan berperan sebagai anoda atau katoda. 4. Suhu semakin tinggi semakin cepat korosi terjadi. Hal ini karena suatu laju kimia meningkatnya seiring dengan bertambahnya suhu. Cara mencegah terjadinya korosi adalah dengan melapisi logam dengan minyak. Hanya sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin menambahkannya, silakan. Adakah yang ingin menambahkan? Izin menambahkan penyaji. Ya, silakan. Pada video yang kita tonton dapat kita simpulkan bahwa paku yang paling cepat berkarat adalah yang berada di dalam air karena korosi dipengaruhi oleh pH. Semakin rendah pH larutan, maka akan semakin mudah mengalami korosi. Sekian nama dari saya kembalikan kepada penyaji. Terima kasih atas tambahannya. Ini apakah masih ada yang ingin menambahkan? Pada video yang kita tonton tadi, saya melihat paku yang dimasukkan ke dalam minyak goreng itu dia tidak berkarat. Karena tadi
Jadi kenapa paku pada minyak goreng tersebut tidak berkarat, sedangkan pada gelas yang lain berkarat? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami sedikit waktu untuk berpikir. Jika paku pada minyak goreng itu tidak berkarat karena sifat minyak akan mengisolasi air untuk masuk ke dalam paku sehingga tidak terjadi perkaratan. Yang menyebabkan korosi adalah air sama oksigen. Jadi sekian jawaban dari kami. Tidak menjanjikan. Baiklah, apakah kita menerima jawaban dari kami? Bisa menjadi Sama-sama kita, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak menjadi. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya yaitu adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang telah kita tonton tadi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Tinta. Tinta, silakan. Pada gelas yang berisi air mentah, paku berkarat banyak. Pada gelas yang berisi air matang, paku juga mengalami perkaratan. Pada gelas yang berisi minyak goreng, paku tidak mengalami perkaratan sedikit pun. Pada gelas yang berisi air sabun, paku mengalami perkaratan sedikit. Dan pada gelas yang berisi air garam, paku mengalami perkaratan, tapi tidak sebanyak paku pada gelas air matang. Jadi dapat kami simpulkan kalau penyebab terjadinya korosi adalah air dan udara atau oksigen, elektrolit, permukaan yang tidak rata, suhu, dan cara mencegah terjadinya korosi adalah dengan pengecatan. Selanjutnya, Pengecatan ini berfungsi untuk melindungi besi agar tidak tersentuh oleh air atau udara. Beberapa cat yang mengandung titol dan zen akan lebih baik dalam melindungi besi. Kita harus memastikan proses pengecatan yang kita lakukan sempurna, jangan sampai ada bagian yang tidak tertutup oleh cat. Hal ini karena besi yang terlapisi cat juga akan terkoresi jika bagian yang tidak terlapisi cat mulai terkoresi. Pelapisan logam dengan krom atau CR memberikan lapisan pelindung pada logam melalui proses elektrolisis, sehingga logam yang dikrom akan terlihat berkilat. Krom masih bisa memberikan perlindungan walaupun pada lapisan krom ada yang rusak. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan. Jika tidak ada, untuk selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Salah dan jangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada yang kurang paham dengan materi kita? Saya kurang paham, Bu. Kurang pahamnya di mana nih, Mbak? Ini, Bu, di depan rumah saya ada rumah orang kaya kan, Bu. Jadi rumah tersebut memiliki bagasi yang sangat tinggi dan tidak dicat, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa pagar tersebut tidak berkarat, Bu? Jadi gini ya, Nilam. Ada logam itu yang tahan karat dan ada juga yang tidak tahan karat. Itu tergantung struktur penyusunnya. Aluminium, emas, perak, dan krom adalah logam yang tahan karat atau korosi. Aluminium ini tidak berkarat karena secara alami aluminium ini
dan oksigen terikat membentuk lapisan aluminium oksida. Aluminium oksida ini berbentuk sangat tipis dan melindungi logam yang berada di bawahnya. Aluminium juga hampir tidak memiliki besi, sehingga tidak dapat membentuk besi oksida atau karat. Apakah sampai di sini sudah paham ya? Sudah mendengar. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, adakah dari Ananda yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Saya silakan Vini. Pada materi hari ini kita mempelajari tentang korosi. Korosi atau perkaratan adalah peristiwa kerusakan logam. Maka terjadinya reaksi kimia yaitu reaksi redoks antara logam dengan zat-zat di lingkungannya sehingga menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan korosi antara lain yaitu konsentrasi air dan oksigen. Udara yang lembab mengandung banyak uap air. Air merupakan salah satu faktor penyebab suatu korosi. Maka udara yang lembab menghalangi logam berkarat. Selain itu, air dengan kandungan oksigen terlalu tinggi juga akan mempercepat terjadinya karat. Yang kedua yaitu elektrolit. Elektrolit dalam larutan garam atau asam adalah media yang baik dalam transfer muatan. Transfer muatan ini membuat elektron dengan mudah diikat oleh oksigen di udara, sehingga akan mempercepat proses perkaratan. Air hujan biasanya bersifat asam dan air laut mengandung banyak garam. Jadi, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi pada logam. Yang ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata akan mengakibatkan terbentuknya kutub muatan. Kutub muatan ini akan berperan sebagai anoda dan katoda. Yang terakhir yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini karena suatu laju kimia meningkat seiring dengan bertambahnya suhu. Dan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi perkaratan yaitu yang pertama pengecatan. Pengecatan berfungsi untuk melindungi besi agar tidak tersentuh oleh air dan udara. Beberapa cat yang mengandung timbal dan seng akan lebih baik dalam melindungi besi. Pastikan proses pengecatan dilakukan dengan sempurna, jangan sampai ada bagian yang tidak tertutup oleh cat. Hal ini karena besi yang terlapisi cat juga akan terkoresi jika bagian yang tidak terlapisi cat mulai berkoresi. Yang kedua yaitu melapisi logam dengan krom. Krom atau CF memberikan lapisan pelindung pada logam melalui proses elektrolisis, sehingga logam yang dikrom akan terlihat berkilat. Krom masih bisa memberikan perlindungan walau pada lapisan krom ada yang rusak. Mungkin hanya sekian simpulan dari saya. Baiklah, beri tepuk tangan untuk ini. Jadi adakah dari Ananda yang ingin menambahkan? Tidak perlu. Jika tidak ada, baiklah Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan juga sebagai tambahan. Korosi itu dapat dicegah dengan pengecatan, dilapisi dengan plastik, dilapisi dengan oli atau minyak. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau kurang paham? Tidak, Bu. Berarti sudah paham ya dengan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Untuk kelompok yang aktif pada hari ini, itu akan memberikan hadiah sebagai apresiasi pada saat pembelajaran kita berakhir. Untuk materi yang Ananda dapatkan pada hari ini, tolong Ananda buat di buku tulis dan Ananda catat. Dan jangan lupa Ananda baca bahan ajar atau KPD dan kerjakan soal-soal yang berada di sana.